segalanya. Mari katakan dengan iman, ku inginkan Tuhan. Amin. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Mari katakan sekali lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segala. Kami menginginkan Engkau ya Tuhan, menginginkan Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan aku hambamu, jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan aku hambamu Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, 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 Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan amat baik dalam hidup kami. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami kagum kepadamu. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Raja damai. Engkau yang berfirman, Engkau yang menggenapi. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami percaya Roh Kudus Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat dan memberkati kami. Di dalam pemberitaan firman pada saat ini Tuhan, minta pengurapan hikmat yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itulah yang keluar dari hati Tuhan. Kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami syahati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa hadirat Allah ada di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bala tentara surgawi ada di tempat ini, sehingga kami aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema manusia baru. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Nah Bapak Ibu, mari kita baca secara bergantian firman Tuhan ini. Efesus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-17. Kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-17, Bapak Ibu ayat yang ke-18, ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan dengan tema manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bersama-sama 2-3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia baru adalah manusia yang sudah mengenal Allah, yang hidupnya diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi manusia baru adalah manusia orang yang sudah di dalam Kristus, yang hidupnya karena dia mengenal Tuhan sehingga dia hidupnya diperbaharui dari hari ke hari. Manusia baru adalah mereka yang tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi manusia baru adalah orang-orang yang sudah beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau Tuhan kita. Manusia baru adalah manusia yang hidupnya di dalam terang firman Allah. Manusia baru adalah manusia yang senang bersekutu dengan Allah. Dan manusia yang baru adalah manusia yang mengalami pembaharuan secara roh dan pikiran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan berkata siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pada saat engkau ada di dalam Kristus, engkau adalah manusia baru. Dan kalau engkau manusia baru, yang lama berlalu, yang lama ditinggalkan, yang baru datang dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih itu, hidup lama itu seperti apa sih? Firman Tuhan udah jelas bagaimana kehidupan lama saudara saya pada saat kita belum ada di dalam Kristus. Hidup lama mungkin kita akan hidup di dalam dosa. Hidup lama mungkin kita hidup di dalam menjadi orang yang suka berbohong. Hidup lama mungkin ada orang yang suka mabuk. Hidup lama mungkin dia yang masih suka pemarah. Hidup lama mungkin dia masih memiliki akar pahit. Mungkin itu berbicara tentang kehidupan yang lama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, hidup kita harus berubah dari hari ke hari. Amin. Pada saat engkau ada di dalam Kristus, engkau harus berubah. Harus ada progres, harus ada peningkatan dari hari ke hari. Itu manusia yang baru. Jadi tidak memang pada saat kita mengenal Kristus, kita bertobat, tidak langsung kita seperti orang membalik tangan. Tapi dengan hari ke hari, saudara harus mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Saudara harus mengalami yang namanya pertumbuhan secara rohani dan pikiran harus diperbaharui. Kalau dulu berpikir yang jahat, berpikir yang kotor, berpikir yang najis, pada saat engkau diperbaharui di dalam Tuhan, engkau harus berbeda cara berpikirmu. Bahkan cara pandang kita secara rohani, kita harus berbeda di dalamnya. Amin. Karena kita manusia baru, yang lama berlalu, yang baru harus datang. Harus ada satu peningkatan, harus ada satu progres, pertumbuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ciri yang ditunjukkan bahwa orang tersebut adalah manusia yang sudah baru di dalam Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal, bagaimana ciri orang yang kelihatan atau yang ditunjukkan bahwa orang tersebut sudah manusia baru. Yang pertama cirinya adalah dia memiliki kerinduan untuk terus mengenal Kristus. Kita baca di ayat yang ke-20. Ayat 20 berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi kamu bukan lagi demikian, bukan manusia lama lagi. Tapi kamu sudah belajar mengenal Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Kita harus terus belajar mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus terus belajar mengenal siapa Tuhan yang ada dalam hidup kita, dan kita harus mengerti siapa Dia. Tuhan Yesus pernah lahir ke muka bumi ini, Dia pernah mati dan bangkit, bahkan Dia akan datang yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Kita tidak boleh berhenti belajar siapa Tuhan kita dalam hidup kita. Amin. Harus belajar terus. Bagaimana kita belajar? Dengan apa kita belajar? Pasti kita belajar bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan kita mempelajari firman Tuhan. Jadi Alkitab ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semua adalah firman Tuhan. Kita harus mempelajari tentang Kristus dalam kehidupan kita. Jadi orang yang manusia baru adalah orang yang selalu memiliki satu kerinduan untuk mengenal Kristus lebih dalam, untuk lebih tahu tentang Yesus lebih dalam lagi. Setiap hari dia mau dan mau diperbaharui hidupnya. Dia harus mau belajar. Siapa sih Yesus itu? Mari buka di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 17. Matius 16 ayat 13. Mari kita baca sampai ayat yang ke-17, nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. 2-3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, mari, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di dalam bacaan kita ini. Bapak Ibu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang saat itu sedang bersama dengan dia. Dari ayat yang ke-13 tadi, dia bertanya, siapa aku ini? Menurut mereka siapa aku ini? Dan mereka berkata, ada yang berkata kamu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang berkata kamu adalah Elia, ada yang berkata engkau adalah Yeremia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang melihat bahwa Yesus adalah ada sosok yang mereka perhatikan, dikatakan engkau Yohanes Pembaptis. Artinya bahwa apa yang mereka lihat, ya Yesus dia bisa melakukan sesuatu, mungkin dikatakan ya saya yang mereka tahu engkau seperti Yohanes Pembaptis. Yang mereka berkata ya engkau salah satu dari Nabi Elia, Nabi Yeremia. Itu yang mereka katakan. Tapi Yesus bertanya, ada salah satu muridnya di situ, dia bertanya, kalau menurut kamu siapa aku ini? Apa jawab Simon Petrus? Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus bisa berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, karena Simon Petrus tahu siapa Tuhan Yesus. Dia mengenal begitu dalam karena dia sering bersama-sama dengan Tuhan. Dia tahu apa yang Yesus lakukan, dia tahu apa yang Yesus kerjakan dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia mengenal Yesus lebih daripada orang lain mengenalnya. Orang lain melihat, ya kamu seperti, kamu Yohanes Pembaptis, kamu seperti Yeremia, kamu seperti Nabi Elia. Tapi saudara bisa lihat bahwa Simon Petrus bisa melihat dengan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Dia berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Saya percaya bahwa dia melihat ada sesuatu yang berbeda yang disampaikan oleh Simon Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa jawab Yesus? Pada saat Simon Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam ayat ini dikatakan berbahagialah pada saat engkau mengenal Yesus dengan benar. Pada saat engkau mengerti siapa Yesus dalam hidupmu, Yesus sendiri berkata berbahagialah. Amin. Kalau engkau mengerti tentang Yesus yang sesungguhnya, engkau akan bahagia. Kenapa orang tidak bahagia? Kenapa orang tidak mengerti? Karena mereka tidak mengerti siapa Yesus. Bahkan mereka berkata, ya Yesus mungkin seorang nabi. Ya Yesus mungkin orang yang punya kelebihan dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya yang mengenal Yesus, Yesus sendiri berkata, berbahagialah. Karena engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat engkau mengenal Yesus dengan begitu dalam, engkau mengerti siapa Yesus dalam hidupmu. Ternyata bukan karena kekuatan kita, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau sudah STH atau apapun, tapi firman Tuhan berkata bahwa yang menyatakan, yang memberitahu tentang siapa Yesus yang sesungguhnya, yaitu karena Bapa, karena Tuhan sendiri yang menyatakan itu dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang menyingkapkan itu dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena banyak juga orang yang membaca firman ini. Banyak juga orang yang menyelidiki Alkitab. Banyak juga orang yang tahu tentang Yesus. Tapi tidak semuanya orang mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka hanya berkata, ya Yesus adalah Nabi. Tapi Alkitab berkata pada saat engkau menerima Yesus menjadi Mesias, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, karena Bapa sendiri yang menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa kita Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-18, coba lihat ayat yang ke-18. Mari kita baca 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak bisa dipotong saudara dengan ayat yang lain. Kita perhatikan di situ bahwa tadinya Yesus bertanya dulu, siapa aku ini? Dan pada saat Simon Petrus menjawab dengan benar, dengan pertolongan dari Tuhan, dengan pertolongan dari Bapa, apa yang dinyatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, karena Petrus mengerti Yesus itu siapa. Yesus berkata, ayat yang 18, dikatakan apa? Dan aku pun berkata kepadamu, kepada Simon Petrus, setelah Simon Petrus tahu benar siapa Tuhan, benar apa yang dinyatakan benar-benar dan memang benar. Dia berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nih Bapak Ibu perhatikan, pada saat Petrus mengenal Tuhan dengan benar, baru Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku Petrus di atas batu karang ini. Sedang kasih dalam Tuhan, Petrus bisa dipakai Tuhan. Tuhan memilih Petrus. Petrus adalah orang yang suka bimbang, kita tahu hal itu. Latar belakang Petrus adalah seorang nelayan, bukan punya pendidikan yang tinggi. Tapi Petrus mengenal Tuhan dengan benar. Petrus mengenal Tuhan dengan benar. Pada saat Petrus mengenal Yesus dengan benar, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Pada saat engkau mengenal Tuhan dengan benar, baru engkau akan dilayakkan untuk engkau bisa melayani Tuhan dengan benar. Pada saat engkau tahu siapa Tuhanmu dengan benar, engkau akan bisa melayani Dia dengan benar juga. Pada saat engkau tahu siapa Allahmu dengan benar, engkau akan bisa melayani Dia dengan kesungguhan dalam hidupmu. Allah tidak main-main, saudara. Dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya engkau tidak akan main-main melayani Tuhan. Karena Yesus berkata kepada Simon Petrus, karena Petrus mengenal Tuhan, dia tanya dulu. Bagaimana kalau pertanyaan ini diarahkan kepada saudara? Siapa aku ini dalam hidup? Apakah saudara bisa berkata, iya aku tahu bahwa Mesias, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Pada saat itu dengan keyakinan bisa kau nyatakan. Seperti Tuhan berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya Petrus dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Petrus dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Petrus dipilih Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena Petrus mengenal Allahnya dengan benar. Saudara akan bisa melayani dengan baik, melayani dengan benar, kalau engkau mengenal siapa Tuhanmu dengan benar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat ini berkata, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terus lanjut, ayat 19. Katakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, 2-3, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu perhatikan, ini semuanya ada sangkut pautnya. Yang pertama, tahu dulu tentang Tuhan dengan benar. Yang kedua, Tuhan mempercayakan Petrus untuk Tuhan mendirikan jemaatnya. Dan dikatakan bahwa alam maut tidak akan bisa menguasainya. Artinya bahwa kuasa maut pun tidak akan bisa menggoyahkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Amin. Tidak akan bisa ada yang menggoyahkan gereja Tuhan. Dan firman Tuhan dalam ayat ini berkata bahwa Tuhan mempercayakan kunci kerajaan surga. Allah mempercayakan kunci itu kepada Petrus. Ada satu kuasa, ada satu otoritas yang Tuhan percayakan
dipercayakan kepada Petrus. Dan dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita tahu kerajaan Allah bukan berbicara tentang makan dan minum, tapi kerajaan Allah berbicara tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang kebenaran, tentang kuasa. Jadi pada saat saudara mengerti bahwa engkau mengenal Yesus dengan benar, engkau akan dipercayakan satu pelayanan, satu pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Dan apa yang Tuhan akan percayakan lagi, dikatakan ada kunci kerajaan Allah yang mau tidak akan bisa menggoyahkannya. Kemudian dikatakan Tuhan mempercayakan kunci kerajaan Allah. Ada kunci dipercayakan sama Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Terus Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Kemudian ada satu kuasa yang Tuhan berikan. Ini hebatnya Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Saudara bisa membayangkan gak apa yang kau lakukan di dunia ini akan kontak di sana. Kalau saudara berkata, firman ini berkata bahwa apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Berarti apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berarti apa yang saudara lakukan di dunia ini semua akan kontak ke sorga. Amin. Pada saat engkau lakukan sesuatu di dunia ini akan kontak sampai ke sorga. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Berarti ada satu kuasa yang kau kerjakan, yang kau lakukan, yang kau ucapkan, yang kau apapun yang kau berikan, itu akan sampai ke sorga. Amin. Akan sampai ke sana. Kalau engkau berkata dengan baik, kata-katamu ada kuasa. Jangan salah bicara. Karena apa yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Yang kau ikat semua akan terikat di sorga. Artinya bahwa dalam kata-kata kita ada kuasa. Memang saudara akan mengikat dengan apa? Kata-kata itu menekan, mengikat, ada kuasa. Ya, jadi dalam kata-kata ada kuasa, ada tekanannya, ada kuasanya. Saudara berkata dengan benar akan terjadi dengan benar. Makanya ada perkataan yang suka menekan orang. Katakan sesuatu yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini ada kuasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus tahu akan hal itu. Ada satu otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, Yesus tahu siapa Yesus, Petrus tahu siapa Yesus, dan Yesus tahu bahwa Petrus mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu Tuhan percayakan banyak hal dalam kehidupan Petrus. Ini yang harus menjadi contoh dalam hidup kita. Saat engkau mengenal Tuhan dengan benar, ada begitu banyak yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ada satu kuasa yang Tuhan berikan. Sehingga saat engkau berkata-kata, akan terjadi kuasa Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita sering takut? Karena saudara tidak percaya. Kenapa kita sering khawatir? Karena kita kurang percaya. Kenapa kita sering salah? Karena kita kurang percaya. Kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Tapi kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, apa yang kau katakan bisa terjadi. Karena ada satu otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Jadi gak usah takut, saudara. Engkau gak usah takut ngadepin hidup ini. Apa sih sebenarnya yang mau terjadi? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kemudian Bapak Ibu tadi saya katakan bahwa bagaimana ciri orang yang hidup baru memiliki kerinduan untuk terus mengenal Kristus. Artinya kita tahu Tuhan bahwa siapa Yesus itu. Benar-benar saudara harus mengenal. Kemudian mengenali Yesus dengan apa sih yang dikehendaki Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Mari pelajari hal ini, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya ini, apa sih. Selain saya kenal Tuhan benar-benar, Tuhan percayakan sesuatu. Kemudian apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu, kalau engkau semua mau berhasil hidupnya, amin. Kok saya ragu? Kayaknya ada yang gak mau berhasil ini. Saudara mau hidupmu berhasil?
Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Mari baca 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, katakan dengan kuat. Sekali lagi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara mau berhasil, saudara harus tahu apa yang Tuhan mau. Bagian yang Tuhan mau adalah renungkan firman Tuhan siang dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Hari-hari ini adalah jahat. Setan sedang keliling mencari siapa yang bisa dimangsa. Hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Terus baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buah-buah pertobatan, yang akan terus menghasilkan buah-buah dalam pelayanan, yang akan terus menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupanmu. Dan firman Tuhan bukan saja menghasilkan buah, tapi apa saja yang diperbuatnya, dia akan dibuat berhasil. Amin. Terus dalam firman Tuhan, baca, renungkan. Dikatakan dia pohonnya nggak ada layunya. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan nggak ada hari ini kelihatan subur, besok layu, nggak gitu. Jadi kelihatan orang yang hidup di dalam firman Tuhan hidupnya akan tenang. Kenapa? Ya dia segar aja. Mau ada masalah, haleluya. Ya hari ini, semangatnya luar biasa menyanyi, besoknya langsung bilang, iya saya lagi banyak masalah. Orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia akan tetap bisa melihat dengan kacamata firman Tuhan, bahwa di dalamnya Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sehingga gak ada istilah hari ini, kita mood dan tidak mood, gak ada dalam Tuhan. Kita harus tetap sukacita, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi sih yang harus kita tahu tentang Tuhan? Yaitu apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi selain saudara tadi saya katakan kita tahu siapa Yesus, kita juga harus tahu apa sih yang Yesus mau, yang Yesus kehendaki. Yang Yesus mau adalah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian yang selanjutnya dikatakan apa yang harus kita tahu. Kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan supaya Tuhan tuh senang. Jadi bukan hanya satu pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Jangan cuman kerinduan. Banyak kita cuman, iya aku rindu sih menyenangkan Tuhan, tapi gak tahu caranya gimana ya. Mari kita belajar. Kita lihat Mazmur 51 ayat 19. Apa yang harus kita supaya Tuhan senang? Supaya Tuhan senang, kita harus membawa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19 dikatakan apa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, itu sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jiwa yang hancur dan hati yang remuk Tuhan tidak pandang hina. Ayat 19. Jiwa yang hancur. Kalau datang sama Tuhan, datanglah dengan hatimu yang hancur di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan, aku nih gak bisa hidup tanpa Tuhan. Siapa sih aku ini Tuhan? Aku butuh Tuhan. Orang yang membutuhkan itu sungguh-sungguh cari Tuhan.
Kalau orang gak terlalu butuh Tuhan ya dia cuek aja. Kenapa? Dia rasa semua lagi aman. Tapi orang yang butuh Tuhan dia akan cari dengan sungguh-sungguh. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Jadi datang sama Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, itu sebagai pengganti korban sembelian kita di hadirat Tuhan. Jadi gak usah kau sombong-sombong datang sama Tuhan, udah datang ke gereja, datang sama Tuhan membusungkan dada. Saudara harus datang dengan merendahkan diri di hadirat Tuhan. Berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Hati yang hancur. Gak perlu malu kok saudara mau menangis-menangis di hadirat Tuhan. Kalau engkau malu dengan kanan kirimu, engkau rugi sendiri. Karena pada saat engkau datang dalam beribadah, engkau mau ketemu dengan Tuhan, bukan ketemu manusia. Sekalipun manusia pasti kita akan ketemu. Tapi yang terutama harus kau taruh dalam hatimu, engkau harus rindu berjumpa dengan Tuhan. Mazmur yang ke-50 ayat 23, yaitu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Selain persembahan hati yang patah dan remuk, firman Tuhan berkata bahwa persembahan syukur yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau engkau, saudara, ciri orang yang hidup baru, saudara, engkau rindu, engkau cari tahu tentang Tuhan, yang menyenangkan Tuhan adalah selanjutnya, bahwa persembahan syukur terus di hadapan Tuhan. Ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Apapun situasi dan keadaanmu, belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Belajar untuk ucapkan syukur kepada Dia. Amin. Berikan ucapan syukurmu. Jangan kalau terima berkat, terima gaji baru bersyukur. Kalau dapat hadiah baru, oh Tuhan syukur. Tapi kalau saudara datang masalah, adakah saudara bersyukur? Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau engkau bisa melakukan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tetap bersyukur. Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, persembahan yang hidup, yang kudus. Kudus dari hatimu, kudus dari pikiranmu, kudus dari perkataan. Mulai belajar, terus menguduskan, minta pengudusan dari Tuhan. Karena kalau enggak, kita enggak berkenan sama Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau saudara mau ibadah yang benar, mau ibadah yang sejati adalah membawa hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua dari ciri orang yang benar-benar sudah manusia baru, yang kedua adalah di dalam Efesus pasal 4 tadi ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dalam Efesus pasal yang keempat, firman Tuhan berkata begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua adalah ciri dari orang yang sudah manusia baru adalah dia benar-benar menanggalkan manusia lama. Amin. Masih bingung meninggalkan manusia lama. Bingung saudara ya. Tapi Bu, saya masih hidup di dunia. Menanggalkan manusia lama. Kita tahu apa itu manusia lama. Saudara, bagaimana ciri dari manusia yang lama? Ciri dari manusia lama adalah manusia yang tidak suka bersekutu dengan Allah. Malas berdoa, malas baca firman, dia malas untuk pelayanan. Jangan sampai saudara kembali dalam kehidupan yang lama. Ya, kita harus hidup dengan manusia yang baru.
Manusia yang baru adalah dia akan mengikuti, melakukan, saudara, apa yang difirmankan Tuhan. Manusia lama, saudara, kalau engkau mulai ikuti kelihatannya hal-hal yang kecil, saudara mulai tinggalkan. Jangan lakukan lagi. Tinggalkan percabulan, hawa nafsu, tinggalkan kemarahan, tinggalkan. Jangan saudara ikuti lagi egois. Ya. Mementingkan diri sendiri, sudahlah, yang penting saya selamat, gak peduli orang lain. Kalau saudara manusia baru, saudara harus beda. Manusia yang baru, dia diperbarui dari hari ke sehari. Kolose 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Mari kita baca, 2, 3. Jangan lagi kamu saling, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta ternyata berdusta. Itu adalah kehidupan manusia lama. Dikatakan jangan kau ikuti lagi. Tinggalkan manusia lama dengan kelakuannya. Ya, jangan tinggalkan manusia dengan kelakuannya. Biasanya kalau udah bohong sedikit, dia bilang bohong sedikit, nanti besoknya semakin meningkat kebohongannya. Hati-hati saudara. Jadi jangan engkau mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Ayat berikut 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang, terus katakan dengan kencang, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Engkau diperbaharui supaya engkau serupa dan segambar dengan Allah kita. Sehingga saat Yesus datang yang kedua kali, saudara akan sama-sama ikut terangkat dengan kita. Amin. Semua akan mengikuti pengangkatan itu. Bapak Ibu, kalau berbicara kita diperbaharui dari hari ke hari, artinya ini tergantung dari saudara dan saya. Saudara mau cepat berubah, saudara mau cepat diperbaharui, atau saudara sendiri memperlambat pembaharuan itu. Karena dikatakan tadi tinggalkan dan kelakuannya. Ya, artinya engkau enggak dusta lagi, engkau enggak bohong lagi, engkau enggak melakukan percabulan lagi, engkau enggak lakukan hal yang ngikutin daging lah tadi, saudara, dan kelakuannya ditinggalkan semua. Tapi saudara terus hidup kejar firman dan firman. Engkau akan terus diperbaharui oleh firman Tuhan yang saudara baca dan saudara renungkan. Makanya kalau terima firman Tuhan, saudara, kalau memang harus amin, gak usah diminta harus ada amin, gak perlu. Supaya amin terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kalau itu perlu saudara harus aminkan langsung. Supaya firman itu digenapi dalam hidupmu. Karena seringkali berat banget untuk berkata amin. Kenapa? Berarti firman saudara tidak mengaminkan firman terjadi. Tapi kalau engkau mau terus diperbaharui lebih cepat, engkau berkata yes Tuhan, amin Tuhan. Saya percaya firman itu akan terjadi dalam hidup saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cepat dan lambat proses Tuhan tergantung dari saudara dan saya. Ada banyak orang yang dari lahir dia sudah Kristen, tapi lama prosesnya. Gak dewasa-dewasa, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Dia gak bertumbuh. Kenapa? Dia tidak hidup dalam firman. Prosesnya lama. Dia tidak mengaminkan firman. Kalau dengar firman Tuhan berkata gitu, itu cocoknya buat dia, itu buat suamiku paling cocok. Coba suamiku ada, wih pas banget buat dia. Terus buat kita yang mana, saudara? Akhirnya orang lain yang berubah, kitanya nggak berubah-berubah. Aminkan firman, maka firman itu akan mengubah hidupmu. Amin. Firman itu akan mengubah hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Bagaimana sih ciri manusia baru itu? Yang ketiga adalah dia memang mengenakan manusia baru yang hidup kudus. Jadi dia mengenakan manusia baru, hidupnya harus kudus. Kita lihat di ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24.
Dari ayat yang ke-23, Efesus pasal yang keempat tadi saya baca. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara lihat, kamu harus diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Orang yang bertobat itu, yang diperbaharui itu cara berpikir. Kalau dulu saya bohong biasa, sekarang berubah. Kalau saya bohong ini menyakiti hati Tuhan. Harus berubah cara berpikir. Jadi pertobatan itu adalah yang diubah cara berpikir. Kalau saya bikin begini, saya gak berkenan sama Tuhan. Cara berpikir kita harus berubah. Firman Tuhan berkata, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran. Roh di hati saudara, diperbarui hatimu. Yang masih suka simpan-simpan akar pahit, engkau dicabut, diperbaharui. Sehingga hidupmu selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Lihat orang kok mukanya cemberut gitu, bingung saya. Ada apa dengan hatimu? Karena hati yang gembira adalah obat. Sukacita yang dari dalam. Berbahagialah. Hatimu harus berbahagia karena ada Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara gak bahagia, pertanyaannya ada apa? Apa yang ada dalam hatimu? Kemudian pikiranmu harus diperbaharui. Nah, kita akan lihat di sini. Manusia baru, saudara akan membuang segala dusta, perkataan yang gak benar dan lain sebagainya, kemarahan dan lain sebagainya. Nah, kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis. Iblis terus ganggu pikiran kita. Kayaknya kalau ini enak ini. Kayaknya nih buahnya tetangga nih kayaknya enak ini. Saudara harus mulai tolak pikiran. Dalam nama Yesus, kutolak. Kan gitu. Apa yang mulai mengganggu pikiranmu? Tolak. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Karena dia akan terus merongrong imanmu. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis belum puas kalau belum bisa membinasakan orang percaya. Dia akan berusaha untuk merongrong iman orang percaya. Saudara harus tetap bertahan di situ. Iblis berusaha mengganggu pikiranmu, langsung dalam nama Yesus kutolak. Iblis mengganggu hatimu, waduh marah, sakit hati, tolak dalam nama Yesus. Saya tidak mau menyimpan hal ini. Amin. Bersih terus hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi seringkali kita ini terus ada ujian. Dalam hidup kita ini terus ada ujian. Kemudian firman Tuhan berkata bahwa ketekunan menghasilkan buah yang matang. Tapi saudara harus lulus dulu dengan ujian. Ada ujian-ujian yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu hati kita. Saudara harus lulus dulu dengan ujian. Ini kalau saya pakai uang ini kira-kira gimana ini? Aduh ini milik Tuhan lagi. Pakai dulu deh, pakai dulu deh, pakai dulu deh. Iblis lagi coba. Perhatikan. Tapi saudara langsung tolak. Enggak, saya harus lakukan firman. Jadi ujian, pada saat kita diuji, saudara, engkau harus menang dulu dengan ujian. Nah pada saat engkau menang dengan ujian, saudara, itu akan menghasilkan ketekunan. Besoknya lagi engkau diuji lagi, udah biasa. Iblis, kemarin kamu ganggu yang ini lagi ya. Hari ini aku tidak mau terganggu. Kenapa? Aku lulus. Kau bicara sama iblis. Jangan kau digoda dengan persoalan yang sama. Engkau berkata, dengar kau iblis. Engkau tidak bisa mengganggu aku dengan persoalan yang sama. Aku sudah menang. Bahkan firman Tuhan berkata, saya lebih dari pemenang. Saudara mau khawatir? Dengar iblis, aku tidak khawatir. Kemarin kamu mengganggu aku, gara-gara aku gak punya uang aku khawatir. Sekarang aku tidak khawatir, kenapa? Karena aku sudah menang. Saudara harus menang dengan iman. Keluar, dikatakan ketekunan. Kemudian ketekunan menghasilkan buah yang matang. Dan dikatakan begini, kemudian buah yang matang itu akan menjadi sempurna. Engkau terus disempurnakan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak
kekurangan suatu apapun. Saat Tuhan datang saudara dijemput, gak ada yang ketinggalan. Suami, istri dan anak-anakmu, engkau semua terangkat bersama-sama. Makanya jangan egois. Bawa semua keluargamu ke Tuhan. Jangan biarkan saudara-saudara, yang penting aku ini keselamatan kan masing-masing, betul masing-masing. Tapi betapa saudara jahat kalau saudara tidak memikirkan keselamatan orang lain, apa itu keluargamu sendiri. Kita menjadi orang-orang yang egois. Doakan mereka. Firman Tuhan berkata, satu orang selamat, seisi rumah harus imani hal itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi cobaan, ya, cobaan itu datang dari si jahat. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, itu akan menjadi satu ujian. Perhatikan. Cobaan, Tuhan nggak pernah, firman Tuhan bilang Tuhan nggak pernah mencobai, betul? Nah, cobaan itu datangnya dari si jahat. Ya, cobaan itu datang dari si jahat. Kalau itu diizinkan Tuhan, cobaan itu saudara, itu akan menjadi yang namanya ujian. Yang sekolah tahu dong ujian. Saudara kalau ujian mau lulus apa enggak lulus? Sekalipun iblis mau cobain kita, tapi saudara kalau itu diizinkan Tuhan, karena Tuhan tahu masalah saudara, kamu tuh enggak lulus-lulus di persoalan itu. Karena kamu enggak lulus-lulus di persoalan yang satu itu, makanya itu terus dicoba. Iblis nyoba saudara, kenapa belum lulus? Kemarin persoalan itu enggak lulus, akhirnya diuji lagi dengan hal yang sama, supaya saudara lulus. Karena itu akan menjadi satu ujian. Amin. Saudara mengerti? Jadi cobaan, iblis coba. Tapi Tuhan bilang ini, bilang sama Ayub, waktu iblis mau cobain Ayub, Tuhan bilang, ya aku izinkan. Tapi jangan kau sentuh ya nyawanya. Akhirnya itu menjadi satu ujian buat Ayub. Tapi Ayub menang. Ayub lulus. Dan pada saat Ayub lulus, apa yang terjadi dengan ujian? Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Pada saat engkau lulus dari ujian, engkau akan dipulihkan berkali lipat ganda dalam hidup. Seringkali kan kita diuji, aduh, kok ujiannya ini terus? Kok gak lulus-lulus? Sadari apa kelemahanmu. Iblis sedang mencobai. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, itu menjadi satu ujian. Dan kalau ujian, tidak ada orang ujian gini, sudahlah gak apa-apa aku gak lulus, yang penting sudahlah gak apa-apa, begitu. Saudara ibu-ibu, bapak-bapak punya anak gini, nah ujian aja, gak lulus gak apa-apa, gak lulus gak apa-apa gitu. Gak ada. Apalagi Tuhan kita, kamu harus lulus nak. Ini ujian yang aku izinkan, kamu harus lulus. Saat engkau lulus, engkau akan naik tingkat. Kalau enggak lulus, enggak naik-naik tingkat. Bahkan kadang-kala karena enggak lulus dia terus malu, dan malu dia terpuruk. Kenapa? Aku enggak lulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau harus lulus. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu terus untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Angkat tangan semua yang yakin engkau terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Angkat tangan. Engkau yakin engkau dipanggil, rencana Allah terjadi dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja. Allah sedang bekerja. Allah turut bekerja. Dia terlibat di dalamnya, dalam persoalanmu, dalam pergumulanmu, masalah suami, masalah anak, masalah pekerjaan apapun. Firman Tuhan berkata, dengar, engkau harus tahu saat ini bahwa Allah turut bekerja. Allah sedang bekerja untuk mendatangkan
datang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhanlah, maka engkau akan tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mengasihi Tuhanlah, maka engkau akan tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, engkau adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Tuhan, tetap apapun yang terjadi, tetap rencana Tuhan yang akan jadi dalam hidupmu. Sekalipun ujian, cobaan, tantangan, mau apapun datang dalam hidup kita, tapi kita akan berkata, rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan saya. Mari katakan dengan iman, rencana Allah yang harus terjadi dalam hidup saya. Katakan dengan iman, rencana Allah yang harus terjadi dalam kehidupan saya. Beri tepuk tangan bagi Allah. Rencana Allah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cobaan dalam diri kita. Kalau cobaan karena kita yang buat, saudara dicobai karena memang tingkah lakumu sendiri. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Kalau engkau banyak persoalan karena engkau yang buat, tidak ada jalan lain kecuali engkau bertobat hari ini, supaya enggak tambah banyak persoalan. Amin. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, tetap akan membuat engkau naik kelas. Amin. Haleluya. Terus tekun di dalam Tuhan. Jangan kalah. Jangan engkau menyerah, tapi engkau harus berserah sama Tuhan. Hidupmu harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Hidupmu harus dikendalikan dan diatur oleh firman Tuhan. Mungkin kau mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi percaya kalau engkau terus mau tinggal di dalam firman, engkau akan keluar sebagai pemenang. Sekalipun bahasanya kita terseok-seok, tapi Tuhan kalau beserta dengan kita, engkau pasti keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan amat baik dalam hidupku. Kita mau angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Rencananya sungguh indah dalam hidup kita. Bapak Ibu dimanapun kita berada, mungkin menyaksikan firman juga hari ini, percaya bahwa mujizat itu masih ada. Proses demi proses akan Tuhan izinkan terjadi. Tapi saat engkau terus hidup dalam firman, engkau pasti keluar sebagai pemenang. Mari angkat pujian ini. Angkat hatimu buat Tuhan. Kuasa Tuhan berikan buat kita. Kenapa saudara takut? Ada satu otoritas, ada satu kuasa. Karena engkau hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Glory bagimu Tuhan. Betapa hatiku, katakan kepada Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan dari awal, betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku. Mari bawa hidupmu, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari angkat tanganmu, katakan, jiwa
seumur hidupku. Tuhan mau Engkau mempersembahkan hidupmu buat Tuhan. Berikan syukurmu kepada Tuhan. Betapa hatiku, katakan dengan iman, ini aku Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Mari kasih Tuhan, oh haleluya. Kau memilikiku, mari katakan hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari angkat tanganmu dua-dua ke Tuhan, katakan hanya ini Tuhan. Mari bawa, terus bawa hidupmu ke Tuhan. Kuasa Tuhan turun atasmu, bawa hidupmu, biar persembahanmu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun persoalanmu, percaya saat hidupmu menyenangkan hati Tuhan, saat kau bawa hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan melawat dan menjamahmu. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Hanya ini Tuhan. Katakan hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Apapun keadaanmu, bawa ke Tuhan. Hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan dengan iman sekali lagi, hanya ini Tuhan. Hanya Bapa, dalam nama Yesus, Bapa berdoa buat umat Tuhan dimanapun berada. Mereka sedang mempersembahkan hidupnya di hadirat Engkau mengenal mereka lebih dari siapapun. Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu pikiran mereka, Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan tahu persoalannya. Tuhan tahu mereka gak punya apa-apa, tapi mereka bawa hidup kepadamu. Lawan Tuhan, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atasmu, dalam nama Yesus.
ini dari awal sampai akhir Tuhan sertai. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Malaikat-Mu menjaga dan memagari membentengi kami. Terpujilah nama-Mu semua yang telah melayani Tuhan. Jerilah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur, haleluya. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu buat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, tangannya yang kudus, tangan yang berlobang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang memperluas kapasitasmu dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati, mari dengan iman sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan